Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawan dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 2205120408083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada menurut jangkauan, menurut media transmisi, menurut distribusi sumber data, menurut hubungan komputer memproses data, menurut cara membangunnya, menurut akses, dan menurut jalan atau casting. Yang pertama, jaringan menurut jangkauan. Dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network, sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah tertentu dan biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan area luas dengan jangkauannya yang dapat mencapai antar kota, negara, bahkan benua. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, sebuah jaringan komputer yang dapat mencakup area luas yang menghubungkan antar kota. Biasanya daya cakupannya dari 10 km hingga 50 km. CAN atau Campus Area Network, sebuah jaringan komputer berupa LAN atau set LAN yang terhubung dan digunakan oleh sebuah universitas. Kemudian ada GAN atau Global Area Network, sebuah jaringan dunia yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti internet. Kemudian ada Enterprise Private Network, sebuah jaringan komputer yang membangun antar perusahaan untuk tetap terhubung dengan cara yang aman melalui sebuah jaringan. Kemudian ada jaringan backbone, bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan jaringan, menyediakan jalur untuk pertukaran informasi antara LAN atau subjaringan yang berbeda. Kemudian menurut media transmisi ada wired network dan wireless network, di mana wired network itu adalah sebuah jaringan yang dihubungkan menggunakan kabel. Kemudian untuk wireless yaitu jaringan tanpa kabel. Kemudian menurut distribusi data ada dua, yaitu jaringan terdistribusi dengan semua komputer dapat berperan sebagai induk, dan jaringan terpusat di mana sebuah jaringan tersebut terdiri dari satu induk komputer dan komputer lain itu berperan sebagai terminal. Kemudian menurut hubungan komputer dalam memproses data, ada dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan client server adalah sebuah jaringan dengan satu komputer sebagai server dan lainnya sebagai klien. Sedangkan jaringan peer-to-peer, sebuah jaringan di mana seluruh komputer itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian menurut metode pengiriman data, ada unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast itu adalah sebuah metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Kemudian ada multicast, metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup tertentu dalam satu jaringan. Kemudian ada broadcast, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Kemudian menurut aksesnya dibagi menjadi dua, ada internet dan intranet, di mana internet adalah jaringan yang semua orang itu dapat mengaksesnya. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan dengan akses yang hanya bisa didapatkan oleh seorang karyawan atau pemilik suatu perusahaan, atau bisa disebut dengan kalangan internal. Kemudian menurut cara membangunnya ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur, di mana ad hoc adalah sebuah jaringan LAN yang bersifat sementara. Sedangkan infrastruktur adalah jaringan dengan kumpulan beberapa komponen fisikal dan logikal yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini dibagi menjadi 6, ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star, topologi tree atau hierarki, kemudian ada topologi mesh. Yang pertama topologi bus, sebuah serangkaian node yang semuanya itu terhubung ke backbone.
Untuk kelebihannya, biaya instalasi itu cukup murah, kemudian penambahan clear atau workstation dapat dilakukan dengan mudah, sederhana, dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya sendiri ada apabila salah satu kabel putus, maka yang lain itu ikut terdampak. Kemudian proses mengirim dan menerima data kurang efisien, kemudian jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi ring, sebuah jaringan yang berbentuk cincin di mana setiap node itu terhubung ke sisi-sisi cincin tersebut. Untuk kelebihannya mudah diimplementasikan, instalasi perangkat yang cukup mudah dengan biaya yang cukup murah juga, kemudian performa lebih baik dari topologi bus. Untuk kekurangannya, kinerja dari topologi ring dinilai dari jumlah atau banyaknya node, kemudian troubleshooting yang cukup rumit, dan apabila salah satu koneksi putus, maka yang lain juga ikut terpengaruh atau ikut putus. Kemudian sering terjadi collision atau tabrakan data. Yang ketiga ada topologi mesh. Suatu jaringan di mana nodenya itu saling terhubung dan memiliki banyak jenis koneksi. Untuk kelebihannya, minim collision karena jalur pengiriman data itu banyak, besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan yang dapat dibilang sangat baik. Kemudian kekurangannya sendiri adalah proses proses instalasi yang cukup rumit, kemudian membutuhkan banyak kabel, dan biaya instalasi yang sangat mahal. Kemudian ada topologi star, sebuah jaringan yang didasarkan pada node sentral atau pusat yang biasa disebut dengan hub. Untuk kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan yang lain itu tidak akan terpengaruh atau komputer yang lain itu tidak akan terpengaruh. Kemudian yang kedua ada sifatnya yang fleksibel. Kemudian tingkat keamanan yang lebih baik dari topologi bus, dan kemudian deteksi masalah atau troubleshooting apabila terjadi suatu kerusakan pada jaringan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, apabila switch atau hub mengalami masalah, maka seluruh komputer terdampak. Jadi bisa dibilang topologi star ini sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian biaya instalasi yang cukup mahal karena memerlukan banyak kabel. Kemudian ada topologi hierarki atau topologi tree, sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya itu menyerupai pohon bercabang. Untuk kelebihannya, data terpusat sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Kemudian terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Untuk kekurangannya, apabila kabel pada komputer atas terputus, maka yang bawah itu tidak akan bisa dioperasikan atau terdampak. Kemudian kemungkinan untuk terjadinya tabrakan data itu sangat besar. Kemudian ada topologi extended star, jaringan topologi star, namun memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang. Untuk kelebihannya sendiri itu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer. Yang kedua ada apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka yang lain tidak akan terpengaruh. Kemudian ada terdapat beberapa tipe kabel dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Jadi di dalam topologi extended star ini, di dalamnya terdapat berbagai jenis kabel yang berbeda. Kemudian untuk kekurangannya itu topologi extended star ini sangat tergantung pada pusat, sama kayak topologi star tadi. Kemudian membutuhkan banyak kabel dan repeater dan jaringan yang padat sehingga jaringan dapat berjalan lebih lambat daripada topologi yang lainnya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.